Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mulut asam, mulut pahit karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah mulut asam, mulut pahit karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi mulut asam, mulut terasa pahit adalah bagian dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang macamnya memang banyak sekali. Namun demikian, untuk sensasi rasa mulut asam, mulut pahit ini adalah sensasi yang mayoritas ya. Hampir semua penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini mengalami juga. Saya kira seperti itu. Karena pengalaman saya juga seperti itu. Bahkan ini juga termasuk sensasi yang cukup lama ya. Bahkan kita sudah merasa sepertinya agak sembuh ya, karena makan juga sudah enak, perut sudah terasa nyaman, tapi kadang mulut masih terasa asam, mulut masih terasa pahit. Itu seperti itu yang terjadi. Nah, yang lebih penting lagi adalah, yang terpenting adalah kita mencoba menganalisa jadi sebabnya itu apa bisa terasa pahit ya, bisa terasa asam. Nah, eh, dari pengalaman yang saya rasakan ya, jadi eh, mulut terasa asam, mulut terasa pahit ini memang ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah yang pertama karena asam lambung ya. Asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan ya, ke atas, yang sering disebut menjadi GERD, gastroesophageal reflux disease ya. Artinya terjadi arus balik dari lambung balik ke atas ke kerongkongan ya, itu seperti itu. Nah, sehingga memang yang namanya asam lambung ya, asam lambung itu ya namanya aja asam ya, pasti rasanya pertama asam, kemudian sifatnya tajam ya, kadang juga manas, itu seperti itu ya. Nah, terutama yang menonjol ini adalah asamnya, sehingga wajar sekali ketika orang yang terkena asam lambung, anxiety psikosomatis pasti sering merasakan sensasi mulut rasanya asam. Bahkan habis makan pun ya itu kadang masih terasa asam. Bangun tidur juga terasa mulutnya asam itu. Jadi ini adalah sensasi harian ya menurut saya yang sering muncul dan juga lama untuk kita rasakan itu. Jadi mulut asam, mulut pahit itu seperti itu. Nah, ini sebab yang pertama karena terjadi asam lambung dan GERD ya, itu. Nah, kemudian sebab yang kedua, ini karena kita juga terkena anxiety dan psikosomatik, ini adalah pengaruh dari pikiran dan kecemasan ya. Pikiran dan kecemasan. Yang namanya orang cemas ya, ini memang mulutnya kering ya, mulutnya kering.
Nah, karena kering seakan-akan tidak ada ludah ya. Nah, ini sehingga rasanya menjadi pahit gitu. Jadi kalau pahit ini sumbernya dari pikiran dan kecemasan atau anxiety psikosomatiknya. Tetapi kalau asam ini adalah sebabnya dari asam lambung dan GERD-nya begitu. Nah, kadang kita merasa asam kepahit-pahitan. Nah, itu saya juga sering merasakan dulu itu seperti itu. Jadi asam tapi endingnya agak pahit. Nah, itu artinya kita masih punya sebab baik dari asam lambung dan GERD-nya maupun dari kecemasan dan pikirannya. Artinya penderitaannya masih kompleks ini. Kalau yang rasanya itu sudah masih asam kepahit-pahitan itu ya, masih komplit gitu. Tapi kalau rasanya cuma asam saja, berarti itu hanya pengaruh atau sebab dari asam lambung dan GERD-nya. Jadi mungkin kecemasannya sedang membaik lah, sedang normal ya. Atau sebaliknya, ketika rasanya pahitnya saja yang dominan, nah berarti asam lambungnya dan GERD-nya itu sedang normal, tetapi kecemasannya yang sedang berlebih. Nah, kalau dua-duanya berlebih, berarti rasanya di mulut itu adalah asam kepahit-pahitan. Begitu teman-teman ya, itu setelah kita cermati itu ternyata seperti itu. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah bagaimana solusinya ya, bagaimana solusinya untuk mengatasi sensasi yang mulut asam, mulut pahit, atau mulut asam kepahit-pahitan itu seperti itu. Nah, solusinya yang pertama karena ini hubungannya dengan lambung ya, terutama asam lambung supaya normal ya, tidak berlebihan. Nah, kita harus sering makan tapi dengan porsi kecil ya. Jadi porsi kecil kita sering makan. Itu biasanya asam lambung cenderung akan normal. Jangan sampai terlambat makan ya. Terlambat makan ya sama aja asam lambung akan naik. Atau makan tetapi dalam jumlah yang porsi besar. Nah, itu juga akan memacu asam lambung untuk naik. Jadi idealnya itu adalah sering makan tapi dengan porsi yang kecil. Itu solusi yang pertama, teman-teman. Kemudian solusi yang kedua supaya tidak terjadi GERD ya, ketika tidur ya, entah itu tidur siang atau tidur malam, itu usahakan posisi nyender seperti ini ya. Jadi kepala ini lebih tinggi ya, kepala lebih tinggi. Ini landai lah sekitar ya 30-an derajat ya atau 25 derajat itu. Ya minimal 10 cm kepala lebih tinggi seperti itu ya. Nih, kalau seperti itu karena lambung berada di bawah, ini kecenderungannya asam lambung tidak naik ke kerongkongan atau tidak terjadi GERD. Nah, ketika tidak terjadi reflux ke atas, maka ini rasa asam itu biasanya tidak terasa. Itu seperti itu ya. Jadi solusi yang kedua tidur nyender atau kepala lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian solusi yang ketiga, sering minum air hangat ya. Jadi dengan kita minum air hangat ya, ini ketika terjadi GERD, ini GERD itu akan terbawa air untuk turun kembali ke lambung ya. Kalau GERD-nya sudah turun lagi ke lambung, maka ya asamnya sudah berkurang itu ya. Jadi sering minum air putih hangat ya, air putih yang hangat atau panas lah itu. Nah, itu solusi yang ketiga. Nah, sedangkan solusi yang keempat, ini hubungannya masih dengan lambung dan GERD-nya ya. Jaga pola makannya, terutama makanan-makanan yang sensitif terhadap lambung kita ya, yang biasanya kita sebut sebagai makanan pantangan ya, contohnya makanan pedas. Nah, itu kita kurangi, karena kalau kita makan terlalu pedas biasanya juga memacu asam lambung untuk naik. Kemudian makanan yang asam-asam juga sama saja ya, kita
kurangi. Kalau bisa dihindari saja. Kemudian juga makanan yang berminyak, ya, berlemak tinggi, bersantan. Pokoknya makanan-makanan yang kontradiktif dengan lambung yang biasanya menjadi memicu asam lambung naik, nah itu sebaiknya dihindari. Itu adalah solusi yang keempat. Nah, kemudian solusi yang kelima, bisa minum madu, teman-teman, ya. Karena madu itu selain kandungannya yang multivitamin, ya, itu akan menyehatkan badan kita, ya, termasuk bisa juga menetralisir asam lambung, juga menambah stamina karena juga rasanya yang manis sehingga mengalahkan rasa asam dan pahit gitu, ya. Bisa minum madu. Nah, itu lebih bagus minum madu itu saat menjelang tidur, ya, menjelang tidur malam, ya, menjelang tidur malam. Nah, itu minum madu, nah, sehingga nanti ketika bangun tidur tubuh sudah menjadi agak bertenaga, energik, segar, dan rasanya tidak asam. Oke, teman-teman, ya, itu solusi yang kelima. Nah, kemudian solusi yang keenam ini hubungannya dengan anxiety dan psikosomatiknya, ya. Hubungannya dengan kecemasan, ya, ketakutan, kekhawatiran, was-was, kemudian pikiran kita yang kadang berpikirnya negatif, kemudian emosinya yang tidak terkendali. Nah, ini harus dirubah, teman-teman. Dirubah. Yang pertama, ya, hubungannya dengan psikis, ya, kita kurangi kecemasan, kurangi ketakutan, kurangi kekhawatiran, kurangi rasa was-was, kemudian berusaha berpikir yang positif, ya, berpikir yang menyenangkan, ya. Kemudian juga berusaha emosional kita, ya, ini terkendali. Makanya di sini yang lebih penting itu adalah manajemen emosi lah, intinya di situ. Ketika kita mengelola psikis kita atau jiwa kita. Itu, teman-teman, ya. Jadi itu solusi yang keenam. Nah, kemudian masih ada hubungannya dengan masalah kejiwaan, ya, masalah kecemasan, pikiran, dan emosional. Ini sebagai solusi yang ketujuh, ya. Kita selalu banyak bersyukur, ya, mensyukuri apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Seperti mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Oke, teman-teman, itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.